Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami bersyukur Bapa pada hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah kepadamu Bapa. Tuhan berkati Bapa ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biar kami bisa menyembah, memujimu Bapa, memuliakan namamu dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita mau katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu. Sama-sama kita mau katakan,
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita mau katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak sembah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bisa menyembah-Mu Bapa. Sebentar lagi Bapa kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau terus Bapa memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Sudah berdoa dan sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau angkat pujian ini. Pujian ini adalah mengingatkan kita kepada Tuhan bahwa kita ingin belajar sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, amin. Sebelum semua kesempatan tiada, kami mau berjuang Tuhan. Ku akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi kita mau katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Mari angkat tangan kita.
kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semua. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi kita mengenang, hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Kita sembah Dia sebelum kita. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau belajar darimu selalu, sempurna seperti Engkau, sempurna seperti Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Bersyukur Bapak karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kami dapat melakukannya dan belajar selalu melakukannya semakin hari semakin lebih baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk waktu kesempatan yang indah ini Tuhan. Makasih kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang menuntun membimbing kami. Baharu setiap kami Tuhan untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Sucikan kuduskan layakan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat GBI Filemon yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa kembali pada ibadah online saat ini. Saya berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita dan kesehatan menyertai Bapak Ibu Saudara kekasih semua. Ya, puji syukur pada Tuhan Allah Bapa untuk waktu dan kesempatan saat ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah ajakan Tuhan Yesus. Ayatnya terambil dari Matius 11 ayat 28. Ya, kalau kita lihat dalam satu perikopnya terambil dari Matius 11 25 sampai dengan 30, di situ berjudul perikopnya ajakan juru selamat. Ya. Saya bacakan untuk kita semua di ayatnya yang ke-28. Ini ayat yang saya yakin tidak asing bagi kita semua. Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang lemah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat latar belakang daripada perikop ini, ya, itu adalah masa di mana bangsa Israel di bawah kekuasaan pemerintahan Roma
Dan tentu saat itu merupakan masa yang sulit, masa yang sukar bagi orang kecil atau rakyat pada umumnya. Di saat tertekan atau tertindas ya, dengan pajak yang sangat memberatkan bagi rakyat ya, bahkan dalam hal rohani atau keagamaan yang seharusnya bisa membawa pada ketenangan atau damai sejahtera, tapi justru hal itu tidak didapatkan oleh kebanyakan rakyat pada saat itu ya, tidak didapatkan dari para pemimpin agama, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, bahkan kalau kita lihat di Matius 23 ayat 4, Tuhan Yesus mengecam mereka ya, para ahli-ahli Taurat, pemimpin agama ya, di Matius 23 ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang yang di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya. Kalau kita lihat juga keadaan saat itu digambarkan di Matius 9 ayat 36 bahwa mereka lelah ya, terlantar seperti domba tanpa gembala. Jemaat terkasih, relevansinya tentu dengan keadaan saat ini ya, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mengerti juga kelemahan pada saat itu orang-orang sekitarnya ya. Dan Tuhan Yesus yang sama ya, mengerti juga kelemahan dan beban kita. Mungkin saat ini keadaan kita atau bangsa kita tidak dalam keadaan terjajah atau di bawah kekuasaan bangsa lain, tetapi kita tahu akibat dari wabah ini, dari pandemi yang ada saat ini, kejadian saat ini ya, secara global pasti berakibat juga pada sektor ekonomi ya, sektor keamanan ya, juga keadaan-keadaan yang mungkin sedang bergumul dalam masalah ekonomi, sakit penyakit ya. Tidak sedikit juga jemaat-jemaat yang mungkin sedang atau mungkin pernah terpapar oleh COVID-19 ya. Pergumulan hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, Dia Tuhan yang selalu tergerak oleh belas kasihan atas umatnya. Dan Tuhan Yesus yang sama juga mengajak kita, mengundang kita untuk datang kepadanya. Tinggal bagaimana respon kita, apakah kita mau datang atau kita menolak ajakannya. Nah, ada 3 hal yang kita dapatkan ketika kita merespon ajakan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ajakan Tuhan Yesus untuk kita mengenal Allah Bapa dan rencana keselamatan bagi manusia. Kalau kita lihat di ayat yang ke-27 dikatakan, tak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang padanya anak itu berkenan menyatakannya. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa kepada rakyat saat itu ya, bangsa Israel sebagai Bapa Tuhan langit dan bumi. Ayat 25. Ya, berarti Bapa adalah Sang Pencipta dan berkuasa atas langit dan bumi. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus ya. Tanpa tuntunan daripada Roh Kudus juga tidak ada seorang pun dapat mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan ya. Jadi kita juga perlu dengan tuntunan Roh Kudus. Kedatangan Tuhan Yesus, ajakan Tuhan Yesus juga Dia mengajak untuk memberitakan keselamatan bagi manusia, yaitu memberitakan kabar baik. Ya, ini merupakan kehendak Bapa atau keinginan Bapa tentang rencana keselamatan atau kerajaan surga supaya manusia tidak binasa.
Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Yang kedua, ajakan Tuhan Yesus ketika kita meresponi ajakan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya adalah ajakan Tuhan Yesus memberi kelegaan dan ketenangan jiwa. Ya, inilah yang banyak dicari-cari oleh manusia, ya, baik saat ini ataupun pada masa di mana Tuhan Yesus ada, ya. Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-28 bacaan kita adalah Tuhan Yesus katakan, marilah padaku semua, atau datanglah padaku kamu semua. Ini berarti Tuhan mengajak siapapun untuk mau meresponi ajakan atau panggilan ataupun undangan daripada Tuhan Yesus, ya. Kita lihat betapa baiknya Bapa karena inisiatif, ya, rencana keselamatan, menawarkan keselamatan itu berasal dari Bapa kepada manusia yang telah berdosa. Begitu juga dengan Tuhan Yesus berinisiatif memberikan kelegaan, ya. Keselamatan yang diberikan Bapa di surga dan kelegaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu kalau kita lihat berasal dari kasih mereka akan manusia, ya, untuk supaya manusia tidak binasa. Kita tahu keselamatan bagi manusia itu sukar, bahkan mustahil, tapi tiada mustahil bagi Bapa di surga. Demikian juga adalah kelegaan atau ketenangan jiwa dari seseorang, itu juga suatu hal yang sangat sukar atau mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di Matius 11 ayat 5, ya, ada tertulis hal-hal atau tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus yang mustahil dilakukan oleh manusia, ya. Kita lihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Haleluya. Dan juga alam pun tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita lihat di Matius 9 ayat 6 juga Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Haleluya. Nah, jemaat terkasih, kalau kita lihat dalam kitab Injil banyak memberi contoh orang-orang yang menerima mujizat atau berharap ketika datang kepadanya dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita meminta belas kasihan daripada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Ya, apakah kita mempunyai iman saat ini? Ya, ketika kita lemah, mempunyai iman seperti perwira Kapernaum? Apakah kita mempunyai iman seperti wanita yang mengalami pendarahan? Ya. Atau apakah kita mempunyai iman seperti kepala rumah ibadah? Ya. Tidak hanya secara fisik Tuhan Yesus sanggup, mampu, tapi juga secara mental, ya, secara kejiwaan Tuhan Yesus memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian di dunia ini, ya, sehingga kita merasakan tertekan, depresi, ya. Tapi Tuhan Yesus telah mengirimkan penolong, ya, bagi kita, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Ketika roh kita terhubung dengan roh Allah, ya, karena kita tahu Allah adalah roh, maka jiwa kita akan beroleh kelegaan. Haleluya. Yang ketiga dari hal yang kita dapatkan ketika kita meresponi ajakan Tuhan Yesus adalah ajakan Tuhan Yesus untuk mengikuti teladan dan ajarannya. Pada Matius di ayat yang ke-29 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku. Kita belajar untuk memiliki karakter lemah lembut dan rendah hati, ya. Karena dengan kita belajar lemah lembut dan rendah hati, kita akan belajar bersyukur, belajar tidak mudah mengeluh, belajar tidak mudah iri, ya. Belajar untuk tidak mudah sakit hati, mudah mengampuni, dan hidup ini akan terasa lebih lega, ada damai sejahtera, ada sukacita.
Lalu yang terakhir kita untuk belajar meresponi ajakan Tuhan Yesus adalah kita mengikuti ajaran atau perintah Tuhan Yesus yang enak ataupun menyenangkan, dan beban kita pun menjadi ringan. Ya, dikatakan bahwa perintah-perintah Tuhan Yesus adalah menyenangkan dan beban yang ditanggungkannya kepada kita adalah ringan. Ya, haleluya. Jemaat terkasih, ada istilah tidak kenal maka tidak sayang, ya, tidak sayang maka tidak cinta. Kita belajar mengenal Allah Bapa, maka dengan adanya cinta, adanya kasih, adanya sayang kita kepada Bapa, maka perintah-perintahnya bukanlah lagi suatu beban. Ya, hubungan yang berdasarkan dari cinta itu tidak akan menjadikan segala sesuatunya menjadi beban, tapi lebih menyenangkan. Dan itulah inti daripada hukum atau perintah yang paling utama dalam Alkitab, yang menyatakan bahwa kasihilah Tuhan, atau dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Ya. Kita tahu walaupun berasal dari satu sumber, ya, Taurat dan kitab para nabi, tapi yang membedakan ajaran Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat, orang Farisi pada saat itu adalah kasih. Ya. Dan tentunya dengan adanya tuntunan atau bimbingan daripada Roh Kudus, ya, karena tanpa Roh Kudus, ya seperti orang ahli Taurat atau orang Farisi yang hanya berilmu atau berdasarkan kepintaran semata, ya, bahkan kadang menggunakan ajaran agama saat itu untuk membebani manusia. Ya. Itulah mengapa kekristenan sering disebut dengan ajaran kasih, karena tanpa kasih dan tanpa tuntunan daripada Roh Kudus, kekristenan hanyalah kewajiban agamawi yang menjadi beban. Ya. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar melalui renungan yang singkat hari ini, ya, bagaimana respon kita ketika saat ini Tuhan Yesus yang sama kuasanya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya menawarkan atau mengajak kita untuk datang kepadanya. Ya. Dengan Dia menawarkan, Tuhan Yesus menawarkan pada kita untuk datang padanya, kita bisa belajar mengenal Allah Bapa beserta rencana keselamatan bagi manusia. Ya. Juga ketika kita datang kepadanya, kita akan mengalami kelegaan dan ketenangan jiwa. Dan ketika kita datang meresponi ajakannya, ya, kita mengikuti teladan dan ajarannya yang menyenangkan. Haleluya, kita minta tuntunan daripada Roh Kudus, bimbingan daripada Roh Kudus untuk kita terus bisa dengan segenap hati mencintai Tuhan Yesus, ya, mencintai Bapa di surga, dan kita terus belajar untuk mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan, tundukkan kepala. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami datang Tuhan untuk meresponi panggilan-Mu Tuhan. Keadaan apapun saat ini Bapa, mungkin kami datang dengan sakit penyakit, kami datang dengan terbeban berat, kami datang dengan masalah ekonomi Tuhan. Tapi kami mau datang dengan hancur hati Tuhan, percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mungkin mustahil Tuhan. Tapi tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak terikat oleh ruang dan waktu Tuhan. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya
Kami meminta, kami memohon belas kasihan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya kuasa-Mu. Yang sakit saat ini disembuhkan, yang terbeban berat Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Dan yang sakit penyakit Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau-lah penolong kami, Engkau-lah penyembuh kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.